Mengawali tahun 2020, Pemkab Pacitan merayakannya dengan menggelar pengajian akbar. Meskipun berbeda, namun tidak mengurangi animo masyarakat untuk mendengarkan siraman rohani Ustadz Haji Jainur Rozikin yang didatangkan dari Kota Malang. Kepada seluruh masyarakat Pacitan, Bupati Indartato berpesan agar tetap bersyukur dan selalu introspeksi diri. Ayo bersama Pacitan tetap kita jaga, adem, ayem, tentrem. Setelah setahun lebih menjabat, masa kepemimpinan AKBP Sugandi sebagai Kapolres Pacitan berakhir. Pucuk pimpinan Polres Pacitan berganti kepada AKBP Didi Haryanto. Bupati Indartato yang hadir dalam acara pisah sambut pimpinan Polres Pacitan tersebut menyatakan rasa kehilangannya. Menurutnya, masa pengabdian AKBP Sugandi terhitung belum lama. Namun demikian, selama masa kepemimpinannya, terbukti mampu mewujudkan kondisi Pacitan yang aman. 113 kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa serentak 2019 lalu resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di pendopo kabupaten oleh Bupati Pacitan Indartato. Dalam sambutannya, Bupati mengingatkan kepada kepala desa bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan tidak dapat bekerja sendiri, namun harus bekerja secara tim dengan perangkat desa, BPD, LKD, PKK, swasta, serta masyarakat. Pada kesempatan yang sama juga dilantik tim penggerak PKK desa oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Nyonya Luki Indartato. Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo kembali masuk nominasi penilaian tingkat provinsi dalam Lomba Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan kategori PHBS. Keikutsertaan Desa Ngadirojo merupakan yang kedua setelah pada lomba yang sama di tahun 2019 menyabet juara 1 tingkat provinsi. Menghadapi datangnya musim penghujan, Pemkab Pacitan mengintensifkan koordinasi dalam bidang penanggulangan bencana. Koordinasi melibatkan TNI dan Polri serta semua stakeholder terkait yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan. Untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, dilaksanakan apel gelar kesiapsiagaan pasukan yang diikuti seluruh unsur pemangku kepentingan, organisasi kepemudaan, relawan, serta swasta. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar berkunjung ke Pacitan. Kunjungannya dalam rangka memberi bimbingan dan arahan kepada seluruh kepala desa, lurah, BPD, serta pendamping desa se-Kabupaten Pacitan. Pimpinan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan mengalami pergantian. Setelah sebelumnya dijabat oleh Aji Aryono SH, kini Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan dijabat oleh Nur Adi SH MH. Sebelumnya, Nur Adi bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sedangkan Aji Aryono pindah tugas ke Kalimantan Selatan. Konsisten terhadap upaya penanggulangan bencana, Pemkab Pacitan meraih penghargaan di bidang kebencanaan tahun 2020 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BNPB, Doni Monardo, kepada Bupati Indartato. Pacitan dinilai berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana tahun 2019. Wakil Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari Setiadi berkunjung ke Pacitan. Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas kepala desa se-Kabupaten Pacitan. Budi Ari Setiadi berharap segala potensi yang dimiliki Pacitan bisa digarap secara maksimal melalui dana desa secara efektif dan transparan.
Peringatan Hari Jadi ke-275 Kabupaten Pacitan berlangsung sederhana tetapi meriah. Berbagai kegiatan digelar mulai kegiatan olahraga, seni budaya maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Puncaknya adalah prosesi Hari Jadi yang digelar tepat pada tanggal 19 Februari di Pendopo Kabupaten. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pulang ke kampung halamannya Pacitan. SBY berada di tanah kelahirannya selama 3 hari dengan sejumlah agenda, antara lain membuka dan melihat langsung invitasi bola voli Pacitan SBY Cup di Gor Pacitan. Agenda lain SBY di Pacitan adalah melakukan groundbreaking pembangunan Museum SBY Ani yang berada di jalur lintas selatan CLS Kelurahan Ploso. Resmi kantongi hak cipta, tari Ketek Ogleng masuk muatan lokal pendidikan. Setelah melalui perjuangan panjang, seni tari Ketek Ogleng resmi mengantongi hak cipta. Karya seni hasil cipta Sukiman, seniman asal Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan ini telah sah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor pencatatan 090997. Tari Ketek Ogleng merupakan karya asli seniman Pacitan asal Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan. Jembatan Gedangan Kecamatan Tegalombo yang hancur akibat terjangan banjir bandang akhir 2017 silam selesai dibangun. Infrastruktur penghubung warga desa Gedangan dan sekitarnya itu diresmikan Wakil Bupati Pacitan Yudi Sumbogo. Jembatan Gedangan merupakan satu di antara 19 jembatan sepanjang Sungai Grindulu yang masuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bersama dengan Jembatan Gedangan, juga diresmikan 2 jembatan lain, yakni Jembatan Borang dan Jembatan Termas. Pandemi COVID-19 yang sudah mulai merambah Indonesia membuat Pemkab Pacitan bersiap melakukan antisipasi. Berbagai upaya dilakukan seperti sosialisasi yang dikemas dalam kampanye Pacitan Sehat, sterilisasi berbagai fasilitas umum seperti pasar, terminal bus, juga sekolah. Selain itu juga dilakukan penyiapan pos pantau di pintu-pintu masuk Pacitan. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 juga dilakukan berbagai organisasi dan elemen masyarakat. Salah satunya adalah tim penggerak PKK Kabupaten Pacitan. Kepedulian terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 diwujudkan tim penggerak PKK Kabupaten Pacitan dengan memberi bantuan seperangkat alat cuci tangan kepada kecamatan se-Kabupaten Pacitan. 9 April 2020, pemerintah Kabupaten Pacitan mengkonfirmasi kasus positif pertama COVID-19. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Pacitan Indar Tato setelah mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah provinsi. Dan sekaligus pemerintah pusat menyampaikan pada provinsi dan provinsi menyampaikan pada kabupaten. Dan saat ini kita, PDP kita ada 5 orang, yang 1 orang adalah diumumkan positif. Munculnya kasus positif ini, status Kabupaten Pacitan meningkat dari siaga menjadi tanggap. Dengan perubahan status dari siaga menjadi tanggap, Bupati Indar Tato meminta masyarakat patuh terhadap anjuran dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak atau physical distancing, menerapkan PHBS dengan cuci tangan pakai sabun, memakai masker saat bepergian, serta menjaga tubuh tetap sehat. Dampak pandemi COVID-19 mulai dirasakan oleh masyarakat. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah Kabupaten Pacitan menyalurkan bantuan sosial kepada mereka, terutama bagi yang menggantungkan hidup dari usaha harian, seperti pedagang kaki lima, tukang becak, tukang ojek, pedagang pasar, pelaku wisata, dan masyarakat lain yang sangat terdampak. Bupati Pacitan Indar Tato mengapresiasi seluruh komponen yang telah berinovasi dalam memerangi pandemi COVID-19.
Penghargaan diberikan pemerintah kabupaten atas inovasi, dedikasi, serta kerja keras mereka di bidang masing-masing. Mulai dari petugas medis, para programmer, hingga kepala desa maupun lurah. Penghargaan dan apresiasi juga diberikan kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah dalam menangani penyebaran COVID-19. Tim penggerak PKK Kabupaten Pacitan melakukan aksi nyata membantu masyarakat kurang mampu dan terdampak pandemi COVID-19. Gerakan PKK Peduli ini dipimpin langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Luki Indartato. Mengikuti protokol kesehatan, penyaluran paket sembako dilakukan berjenjang untuk menghindari kerumunan. Dari tim penggerak PKK Kabupaten diserahkan ke tim penggerak PKK Kecamatan, berlanjut ke desa hingga berakhir ke masyarakat penerima manfaat. Upaya penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Pacitan mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Berbagai bantuan diserahkan kepada tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pacitan, baik dari perorangan, komunitas, organisasi, instansi, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Pemkab Pacitan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan yang disalurkan adalah bantuan dari pemerintah dan juga bantuan dari berbagai elemen masyarakat. Bantuan yang diserahkan mulai dari bantuan yang berupa uang tunai, bantuan sembako, bantuan sarana kesehatan, dan berbagai bantuan lainnya. Desa Sumberharjo, Kecamatan Pacitan menjadi desa percontohan dalam memerangi pandemi COVID-19. Desa Sumberharjo ditetapkan sebagai desa tangguh Semeru karena disiplin serta kemampuan dalam melawan pandemi COVID-19. Pemerintah desa setempat melakukan kontrol wilayah ketat dengan memberlakukan sekat wilayah di setiap pintu masuk. Selain mendata, setiap pendatang yang akan memasuki desa Sumberharjo harus lulus screening kesehatan. Desa Sumberharjo juga melengkapi diri dengan ruang isolasi, dapur umum, lumbung pangan, serta menyiagakan pemakaman khusus untuk COVID-19. Upaya bersama melawan COVID-19 terus diinternalisasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Pembentukan kampung-kampung tangguh dilaksanakan di semua wilayah kecamatan se-Kabupaten Pacitan. Selain Kampung Tangguh, juga dibentuk Pesantren Tangguh Semeru dan Pasar Tangguh Semeru. Tampuk pimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Pacitan mengalami pergantian. Setelah bertugas setahun lebih di Pacitan, Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Yogi Arsono mengakhiri tugasnya di Pacitan. Penggantinya adalah Saud Erwin Hartono Amunte yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Bupati Pacitan Indartato melakukan peletakan batu pertama renovasi rumah tidak layak huni atau Rutilahu di Desa Ngadirjan, Kecamatan Prengkuku. Program yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kodam 5 Brawijaya ini di Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh Kodim 0801 Pacitan. Tahun ini di Kabupaten Pacitan ada 350 unit rumah yang akan direnovasi yang tersebar di 12 kecamatan. Selain program renovasi Rutilahu Kodim 0801 Pacitan, juga ada program jamanisasi sebanyak 500 unit tersebar di 6 kecamatan. Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pacitan turun ke jalan memantau aktivitas masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dipimpin langsung Ketua Gugus Tugas yang juga Bupati Pacitan Indartato, pemantauan menyasar para pengguna jalan. Pemantauan melibatkan semua unsur baik kepolisian, TNI, serta Satpol PP. Masyarakat yang terjaring razia dadakan ini karena tidak bermasker langsung mendapat peringatan serta arahan dari petugas.
Satuan Gugus Tugas juga membagi masker kepada mereka yang lupa atau tidak membawa. Gerakan ini menurut Bupati akan dilaksanakan terus sebagai salah satu upaya mengedukasi masyarakat menuju tatanan normal baru. Untuk sementara, masyarakat yang melanggar akan diperingatkan, namun ke depan akan ada sanksi. Beji Park menjadi yang pertama sebagai objek wisata yang telah memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Atas capaian tersebut, destinasi wisata alam di Desa Dadapan itu mendapat sertifikat new normal dari pemerintah Kabupaten Pacitan. Penyerahan sertifikat ini merupakan salah satu tahapan yang dilakukan Pemkab Pacitan dalam rangka membuka kembali sektor pariwisata dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Pembukaan objek wisata diharapkan bisa mulai menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat. Walaupun di masa pandemi COVID-19, petani di Kabupaten Pacitan justru melakukan panen raya padi. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian tetap produktif meskipun terkendala. Panen kali ini menurut Bupati terasa istimewa karena berada di masa tanam kedua dengan curah hujan terbatas. Ditambah lagi aktivitas petani yang tidak normal karena adanya pembatasan akibat wabah corona. Panen raya dipusatkan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan karena wilayah tersebut yang paling terdampak pandemi. Total luas lahan panen se-Kabupaten Pacitan di masa tanam kedua ini sebanyak 7.000 hektar. Objek wisata andalan Pacitan, Pantai Klayar mendapat rekomendasi fase simulasi. Dengan rekomendasi ini, destinasi wisata di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo itu dapat membuka kunjungan wisata setelah hampir 5 bulan ditutup akibat pandemi COVID-19. Objek wisata Pacitan lainnya yang sudah memasuki fase simulasi adalah Beji Park, Pantai Telengria, Pantai Watu Bale, Pantai Pidaan, Pantai Soge, Pantai Watu Karung, dan Pantai Pancerdor. Pasar Minulyo Pacitan jadi pelopor kuliner tangguh. Di tengah pandemi COVID-19, para pedagang di bawah paguyuban serta kuliner Pasar Minulyo berinisiatif bergerak bersama berbenah diri. Dengan penataan yang rapi, sentra kuliner kini terlihat bersih dan menarik. Terlebih dengan hiasan lampu dan lampion menjadikannya lebih semarak dan kekinian. Sebagai bentuk keseriusan para pedagang, disiplin memakai masker dan alat penutup wajah. Tempat cuci tangan pun bertebaran di beberapa sudut. Tak heran jika sentra kuliner Pasar Minulyo dinobatkan menjadi pelopor kuliner tangguh Semeru untuk mencegah penularan COVID-19. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 di Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan. Menerapkan protokol kesehatan ketat, upacara bendera berlangsung khidmat meski peserta terbatas. Akibat pandemi pula, upacara peringatan detik-detik proklamasi tidak digelar oleh pemerintah daerah, namun bersama-sama dengan pelaksanaan di Istana Negara melalui video conference. Menurut Bupati Pacitan Indartato, meskipun berlangsung sederhana namun tidak akan mengurangi makna kemerdekaan itu sendiri. Semua ini dilakukan untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menyusul dua objek wisata yakni Parai Telengria dan Beji Park yang telah lebih dahulu menerapkan fase uji coba, 6 objek wisata lain di Pacitan akhirnya memperoleh rekomendasi serupa. Keenam objek wisata tersebut adalah Pantai Soge, Pantai Pidaan, Pantai Watu Karung, Pantai Klayar, Pantai Watu Bale, dan Pantai Pancerdor. Pada tahap ini, pengelola objek wisata dapat menerima kunjungan tidak hanya wisatawan lokal namun juga dari luar kota, walaupun terbatas kendaraan kecil selain bus. Pemerintah memberikan rekomendasi menuju fase uji coba setelah objek wisata tersebut lulus tahap simulasi.
Memperingati Hari Olahraga Nasional tahun 2020, Bupati Indartato memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi. Mereka adalah pahlawan olahraga yang telah membawa nama harum Kabupaten Pacitan di kancah regional maupun nasional. Atlet berprestasi tersebut adalah Tahalil Alif Muhammad, Astika Titania Mercury, Rizky Nurrohmah, dan Nikmah Zumrotul Sofiah. Keempatnya peraih juara 1 Kejurnas Bridge beregu usia 16 tahun. Berikutnya Fania Asayumna, Nisina Tria Nabila, Safa Bunga Nabila, dan Mimi Fatihatul Jannah peraih juara 2 Kejurda Bridge beregu kelompok umur 15 tahun. Yang terakhir peraih juara 2 cabang panahan perorangan atas nama Silviana Aulianisa. Setelah tertutup lebih dari 6 bulan akibat pandemi COVID-19, objek wisata Gogong Kecamatan Punung akhirnya kembali dibuka. Destinasi wisata ikonik yang juga menjadi warisan dunia itu, Jumat 25 September mendapatkan rekomendasi fase simulasi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, bersamaan dengan objek wisata Gotabuan serta pemandian banyu anget di Kecamatan Arjosari. Ketiga destinasi wisata tersebut diperbolehkan menerima wisatawan meskipun sebatas pengunjung lokal. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pangan Kabupaten Pacitan memberikan bantuan beras kepada masyarakat petani di Desa Banjarjo, Kecamatan Kebonagung yang terdampak gagal panen. Bantuan juga diberikan menyeluruh se-Kabupaten Pacitan dengan mekanisme laporan dari kepala desa dilanjutkan ke kecamatan dan Dinas Pangan. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pangan telah mengantisipasi dengan menyiapkan cadangan pangan untuk kejadian-kejadian tak terduga, semisal gagal panen. Sampai saat ini, total cadangan pangan yang tersedia sebanyak 47 ton beras. Bupati Indartato secara resmi memulai pengisian awal bendungan Tukul di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Waduk dengan kapasitas total 8,68 juta meter kubik ini akan memulai penenggelaman dalam 2 tahap, yakni primary plug pada bulan Oktober 2020 dan secondary plug bulan Juli 2021 untuk memulai tahap 2. Pengisian bendungan Tukul ditandai dengan penutupan pintu terowongan penggelak oleh Bupati Indartato bersama dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo, Agus Rudianto, Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR Airlangga Marjono, serta Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur M. Abdul M. Mataliti. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pacitan. Di kota berjuluk Paradise of Java ini, Gubernur melakukan berbagai agenda kegiatan, di antaranya gowes bareng dan pembagian masker, serta penyerahan bantuan sembako. Di Pasar Minulyo, Gubernur Kofifa Indar Parawansa membagikan masker dan paket sembako kepada anggota Paguyuban Abang Becak Pasar Minulyo. Selanjutnya, Gubernur melihat pameran produk UMKM di Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT. Sebelum kembali ke pendopo kabupaten untuk menyerahkan ragam bantuan dan santunan kepada anak yatim, Gubernur melakukan siaran langsung di salah satu radio di Pacitan untuk sosialisasi pakai masker dan penyerahan alat protokol kesehatan. Belum genap setahun masa pengabdian Kapolres Pacitan AKBP Didi Haryanto di Kabupaten Pacitan berakhir. Pimpinan Korps Bayangkara Resort Pacitan itu mendapat tugas baru sebagai Kapolres Bangkalan. Menggantikan posisi sebagai Kapolres Pacitan adalah AKBP Wiwit Ari Wibisono. Lulusan Akpol tahun 2002 itu sebelumnya bertugas di Polda Kepulauan Riau Kepri sebagai Kasubdit Gakum Ditpol Airut.
Kabupaten Pacitan kembali mendapat anugerah STBM Award dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam penganugerahan STBM Sanitasi Total berbasis masyarakat yang digelar secara online, Kabupaten Pacitan mendapat juara 1 STBM Award kategori Demand Kreatif. Selain itu, Marjuni, Kepala Desa Jedak Kecamatan Tulaan terpilih sebagai Kepala Desa Terbaik Kabupaten Kota SBD ODF. Sedangkan Tupani, warga Desa Bubaan Kecamatan Tulaan, terpilih sebagai Natural Leader Terbaik Kabupaten Kota SBS ODF. Keduanya mendapat penghargaan dalam upaya merubah perilaku masyarakat yang higienis dan sanitasi melalui pendekatan STBM. Gemar Sadur, Gerakan Masyarakat Sadar Surveillance Inovasi dari Puskesmas Gondosari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, mendapatkan penghargaan sebagai Top 30 Kofablik, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Penghargaan diterima langsung Bupati Pacitan Indar Tato di The Singosari Resort Malang. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak berkunjung ke Pacitan. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau putusnya jembatan di Desa Banjarjo, Kecamatan Kebonagung, dan Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, akibat bencana banjir. Didampingi Bupati Pacitan Indar Tato, mantan Bupati Trenggalek itu juga menyerahkan beberapa bantuan untuk warga terdampak. Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan terpilih sebagai pemenang terbaik 1, pelaksana terbaik perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di rumah tangga. Penghargaan diterimakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan Luki Indar Tato pada acara pencanangan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan di Surabaya. Pemkab Pacitan terpilih sebagai pemenang kompetisi pengelolaan pelayanan publik tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Pemkab Pacitan dinilai sebagai instansi pemerintah pengelola terbaik dengan aspek dampak terbaik. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Pacitan Indar Tato di Jakarta. Setahun bertugas sebagai Komandan Kodim Dandim 0801 Pacitan, Letkol Infantri Nuri Wahyudi mengaku terkesan dengan kabupaten berjuluk Paradise of Java ini. Bukan hanya karena keindahan alam, namun mantan Pas Pampres itu sangat merasakan kerukunan serta sinergitas yang terjalin antar elemen masyarakat. Sebagai pengganti tampuk pimpinan Kodim 0801 Pacitan, dijabat oleh Letkol Kavaleri Ibnu Kazim. Sebagai orang baru, Dandim baru mengharapkan dukungan semua pihak, baik dari jajaran Pemkab Pacitan maupun segenap masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas nantinya. Patuhi protokol kesehatan pelaksanaan Pilkada Pacitan berlangsung sukses. Bupati Pacitan Indar Tato sangat mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada yang berlangsung lancar meski dalam kondisi pandemi. Keseluruhan proses pesta demokrasi hingga saat pemungutan suara, semuanya patuh terhadap protokol kesehatan. Dari hasil monitoring, pemungutan suara di beberapa TPS berjalan lancar. Panitia ketat menerapkan aturan protokol kesehatan dan masyarakat mematuhi dengan memakai masker serta datang ke TPS sesuai jam yang ditentukan panitia. Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-92, tim penggerak PKK Kabupaten Pacitan menggelar rapid test gratis untuk kaum perempuan.
panitia mentargetkan 100 unit rapid test yang akan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan ini digelar oleh tim penggerak PKK Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan IKAPTK. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kembali memberikan penghargaan kepada Kabupaten Pacitan atas komitmen dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kabupaten Pacitan mendapat 2 penghargaan, yaitu sebagai penyedia informasi setiap saat terbaik kabupaten kota se-Jawa Timur dan sebagai kabupaten menuju informatif. Kabupaten Pacitan mendapat penghargaan IGA Innovative Government Award untuk kategori Kabupaten Sangat Inovatif. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Balitbang Kemendagri Dr. Andes Agus Fatoni MSI dan diterima langsung oleh Bupati Pacitan Indar Tato di Hotel Sultan, Jakarta. Puskesmas Bubaan Kecamatan Tulaan Kabupaten Pacitan meraih penghargaan Zona Integritas dengan kategori Wilayah Bebas Korupsi. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Puskesmas Bubaan dianggap telah memenuhi dan mengimplementasikan 6 area perubahan reformasi birokrasi serta mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nama Pacitan kembali harum. Ini setelah Luki Tribaskorowati meraih penghargaan sebagai peringkat 1 perempuan inisiator pembangunan seprovinsi Jawa Timur. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Gerahadi, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, masyarakat Kabupaten Pacitan yang saya cintai dan saya banggakan. Tahun 2020 telah kita lalui bersama. Tentunya berbagai permasalahan, hambatan dan tantangan selalu mengiringi langkah-langkah kita dalam upaya mewujudkan masyarakat Pacitan yang maju dan sejahtera. Dan permasalahan yang paling kita rasakan dampaknya adalah munculnya pandemi virus COVID-19. Di mana pandemi ini sangat berdampak di hampir semua sektor, mulai sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan. Tetapi dengan kebersamaan dan persatuan segenap jajaran pemerintahan daerah dan segenap elemen masyarakat Kabupaten Pacitan, kita mampu menghadapinya. Terima kasih kepada Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat kabupaten sampai tingkat desa, kelurahan, atas upayanya yang tidak kenal lelah mencegah dan mengatasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pacitan. Terima kasih juga kepada masyarakat Kabupaten Pacitan atas dukungannya dengan selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Pacitan yang saya cintai dan saya banggakan. Di tahun 2020, kita juga telah bersama-sama menyelenggarakan hajatan penting, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan. Untuk itu, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara atas suksesnya pelaksanaan Pilkada. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pacitan atas partisipasinya. Selama tahun 2020, berbagai prestasi dan penghargaan juga telah kita raih bersama. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi meraih capaian ini. Semua capaian ini
tentunya sebagai tambahan motivasi bagi kita semua untuk bekerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Saudara-saudara masyarakat Kabupaten Pacitan yang saya cintai dan saya banggakan, tahun 2021 akan segera kita jalani bersama. Ada momen penting yang akan terjadi pada tahun 2021 nanti, yaitu pergantian kepemimpinan di Kabupaten Pacitan. Siapapun yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan nanti, tetaplah pimpinan bagi kita semua masyarakat Pacitan. Sehingga sudah saatnya kita hilangkan perbedaan karena beda pilihan saat pilkada kemarin. Mari semua saling merangkul dan bergandeng tangan untuk bersama-sama membangun Pacitan. Mari kita berdoa dan mendukung agar pimpinan Pacitan yang baru nanti bisa membuat Pacitan lebih baik lagi. Dan yang tidak kalah penting, yang harus tetap menjadi perhatian kita bersama, yaitu pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Untuk itu tetaplah disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta jaga jarak dan hindari kerumunan. Semoga Allah SWT selalu menganugerahkan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Selamat Tahun Baru 2021. Pacitan sehat, Pacitan kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.